Salam sejahtera, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi pada renungan harian hari ini. Bahan perenungan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal 8 ayat 4 sampai yang ke-10. Saya bacakan buat kita semua. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, profesi sebagai seorang petani buat sebagian orang merupakan profesi yang menyenangkan. Berbeda dengan kita yang hidup di kota, jarang sekali kita melakoni profesi seperti itu. Saya juga lahir dari keluarga seorang petani, dan saya waktu masih muda begitu menikmati bagaimana menjadi seorang petani. Saya mencoba untuk bercocok tanam. Ada tanaman palawija, ada tanaman keras seperti buah-buahan yang berbuah setiap setahun sekali. Tapi kalau tanaman palawija itu biasanya 3 bulan, 4 bulan sudah panen. Dan Bapak Ibu, tahukah kita, buat seorang petani, untuk menjadi seorang petani yang benar-benar bisa mendapatkan hasil yang baik, memerlukan suatu kerja keras dan usaha yang kita tahu itu tidak gampang. Seorang petani harus bangun pagi, mempersiapkan segala sesuatu, baik melalui mempersiapkan peralatan, mempersiapkan mungkin pupuk dibutuhkan untuk membuat tanaman tersebut menjadi cepat, besar, dan bertumbuh dan menghasilkan buah. Melalui tema renungan kita hari ini, kita tidak akan membahas profesi petani, tetapi kita akan membahas tentang benih yang ditabur. Apa yang dimaksudkan dengan benih yang ditabur? Benih itu adalah firman Tuhan yang ditabur. Ada empat bagian yang dikisahkan, diceritakan dalam perumpamaan ini, perumpamaan tentang seorang penabur. Yaitu pertama, benih itu jatuh di pinggir jalan. Kita tahu bahwa kalau benih jatuh di pinggir jalan sudah pasti dia akan diinjak orang, dia akan tidak dimanfaatkan dengan baik, dan pasti burung-burung di udara akan memakannya sampai habis. Dalam artian benih yang ditaburkan, yang jatuh di jalan tidak akan menjadi berguna dan sia-sia. Kemudian Bapak Ibu,
Benih yang kedua yaitu benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Memang benih itu tumbuh, tetapi dia akan menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Benih ini pun akan mengalami kesulitan untuk bertumbuh. Dan pada akhirnya benih ini tidak akan menghasilkan apa-apa karena sulit untuk bertumbuh. Yang ketiga, diceritakan bahwa benih itu jatuh di semak berduri, di mana semak berduri itu akan menghimpit benih itu sampai mati, dan akhirnya benih itu tidak akan berguna apa-apa. Dan yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, benih itu jatuh di tanah yang baik. Dan pada saat benih itu mendapatkan asupan gizi, benih itu bisa bertumbuh dengan baik dan dia akan menghasilkan buah 100 kali lipat. Sebagai orang percaya, orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, benih firman Tuhan yang sudah ada di dalam hati kita, yang setiap hari kita perdengarkan, baik melalui bacaan ke Alkitab, melalui renungan yang kita dengarkan setiap hari, itu akan membuat kita semakin bertumbuh, semakin dewasa, dan Bapak Ibu, kita akan mendapatkan hasilnya. Ya tentu pasti dengan cara kita bertekun, kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan yang telah ditabur di dalam hati kita harus kita pelihara supaya benih itu bisa bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang berlipat-lipat. Selamat untuk memelihara benih firman Tuhan yang telah ada di dalam hati kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.